Baik, selanjutnya pada subbab 5.9 akan dibahas yakni analisis profil. Yang pertama ada analisis profil satu sampel. Akan dibahas terlebih dahulu profil vektor rata-rata mu dari sampel tunggal. Plot mu yang muncul pada gambar 5.3 di mana kita plot 1,mu1, 2,mu2 hingga p,mu p dan menghubungkan titik-titiknya hingga seperti berikut ini. Untuk membandingkan rata-rata mu1, mu2 hingga mu p dalam mu, hipotesis dasarnya adalah bahwa profilnya rata atau datar. Sehingga H0 yakni mu1 sama dengan mu2 sama dengan hingga mu p. Dan H1 yakni mu j tidak sama dengan mu k untuk beberapa j tidak sama dengan k. Matriks data Y diberikan dalam 3.17. Analisis varians univariat untuk uji H0 tidak dapat digunakan karena kolom dia tidak independen. Untuk pendekatan multivariat yang memungkinkan untuk variabel berkorelasi, pertama-tama kami menyatakan H0 sebagai perbandingan P-1. Kedua ekspresi di atas dapat ditulis dalam bentuk H0 yakni C1 mu dan H0 yakni C2 mu, di mana C1 dan C2 adalah matriks P-1 dikali P. Sembarang P-1 atau matriks C mempunyai rank P-1 sedemikian rupa sehingga Cj sama dengan 0 dapat digunakan dalam H0 yakni C mu sama dengan 0 untuk menghasilkan H0 yakni mu1 sama dengan mu2 sama dengan hingga mu P. Jika Cj sama dengan 0, setiap baris Cj dari C dijumlahkan dengan 0 dengan 23.38, maka dapat dikatakan himpunan P-1 kontras dalam mu aksen S. Sebuah linear kombinasi CI aksen mu sama dengan CI1 dikali mu1 ditambah CI2 dikali mu2 ditambah hingga CIP dikali mu P disebut kontras dalam C mu jika koefisien berjumlah 0, yaitu sigma J Cij sama dengan 0. Kontras dalam C mu harus linear independen untuk menyatakan H0 yakni mu1 sama dengan mu2 sama dengan hingga mu P sebagai H0 yakni C mu sama dengan 0. Jadi, rank dari P adalah P-1. Dari sampel Y1, Y2, hingga Yn, kita peroleh estimasi Y bar dan S dari parameter populasi mu dan sigma. Untuk menguji H0 yakni C mu sama dengan 0, kita ubah setiap YI, di mana I mulai dari 1, 2, hingga N, ke ZI sama dengan CYI, yaitu P-1 dikali P dengan persamaan 3.62 dan persamaan 3.64 vektor min sampel, dan matriks covariance dari ZI sama dengan CYI, di mana I mulai dari 1, 2, hingga N adalah Z bar sama dengan CY bar, dan SZ sama dengan C besar S dikali C besar aksen masing-masing. Jika Y adalah NP, mu, sigma, maka dapat sifat 1B pada bagian 4.2, di mana Z sama dengan CY adalah NP-1, C mu, C sigma, C aksen. Jadi ketika H0 yakni C mu sama dengan 0 benar, CY bar adalah NP-1 0, C sigma C aksen per N. Dan T kuadrat dalam persamaan 5.33 terdistribusi sebagai T kuadrat P-1, N-1. Di mana P-1 sesuai dengan jumlah baris C, jadi Z bar sama dengan CY bar adalah P-1 dikali P. Dan SZ sama dengan C dikali S dikali C aksen adalah P-1 dikali P-1. Perhatikan bahwa C di 5.33 jangan batal karena C adalah P-1 dikali P dan tidak memiliki inverse. Sebenarnya T kuadrat pada persamaan 5.33 lebih kecil dari T kuadrat sama dengan NY bar aksen dikali S inverse dikali Y bar.
Jika variabel memiliki natural ordering, seperti misalnya dalam data tulang ramus pada tabel 3.7 yang bisa dilihat di e-book, kita dapat menguji tren linier atau kurva polinomial dengan cara memilih baris C yang sesuai. Hal ini dibahas sehubungan dengan kurva pertumbuhan di bagian 6.10. Jika tidak, perbandingan kepentingan apapun dapat dilakukan selama mereka bebas linier.